Ya, ada 12 hukum bioenergi. Sekarang yang hukum ke-11. Hukum 11, the law of success. Nah, ini. Ya, hukum kesuksesan ini ternyata energi kesuksesan juga sudah disediakan oleh Allah. Saudara dapat merasakan bekerjanya hukum ini ketika saudara secara personal ya beresonansi, energinya itu selaras dengan cara yang saudara kuasai dan keterampilan saudara dalam mewujudkan harapan yang saudara inginkan. Nah, ini ada contoh saudara. Ada orang pada saat dia itu jadi tukang parkir, dia begitu kuasai keterampilan dalam keparkiran ini. Dan akhirnya apa? Betul, dia terpenuhi uangnya. Dia bisa hidup dari tukang parkir. Bahkan dia bisa membiayai kuliahnya untuk jadi tukang parkir. Boleh nggak orang yang tukang parkir ini berpikir untuk menjadi sukses, menjadi orang kaya? Boleh. Cuma kekeliruannya, dia tidak belajar bagaimana menjadi tukang parkir yang baik, bagaimana belajar untuk meningkatkan keterampilannya di bidang parkiran, tidak mensyukuri dari aktivitas parkirannya itu. Dia malah berpikir yang lain-lain kemana-mana, di luar dari keterampilan dia, di luar dari jangkauan dia. Akhirnya apa saudara? Energinya tidak berkembang, energinya tidak terhubung. Karena apa? Hukum kesuksesan ini erat kaitannya dengan hukum arus, hukum aliran. Semuanya harus sejajar. Jadi pada saat saudara itu melakukan, ya contoh misalnya, saudara kepengen beli mobil, akhirnya saudara bisa belinya itu motor. Ya sudah, belinya motor dulu, tapi saudara nikmati itu, memakai motor itu. Nikmati, syukuri. Jadi walaupun memakai motor, ya saudara apa? Saudara syukuri, jangan terus terbelenggu dengan mobil. Bisa nggak Pak, saya itu belajar menyetir mobil? Boleh. Karena saudara itu kepengen beli mobil, maka saudara berlatihnya mengendarai mobil. Belajar dulu, karena saudara duitnya mampunya untuk berlatih menyetir, ya sudah, berlatih menyetir saja. Nikmati itu. Sehingga walaupun saudara pakai motor, saudara bisa nyetir mobil. Boleh nggak saudara itu memilih mobilnya dulu di handphone, mobil apa yang kira-kira saudara ingin punyai. Jangan sampai karena belum beli mobil, saudara langsung pikirannya, saya kepingin beli BMW. Wong Xenia aja masih belum bisa beli, mikirnya BMW. Ya jangan. Kalau saudara itu beli mobil jenis Xenia aja belum bisa, jangan mikirnya BMW. Beli Xenia dulu. Boleh digambarnya Xenia, boleh Avanza, boleh saudara. Artinya apa? Keinginan saudara itu, kesuksesan saudara untuk memiliki mobil itu berarti selaras dengan apa? Dengan potensi yang ada dalam diri saudara. Jadi jangan memikirkan langsung BMW, karena nggak selaras berarti apa yang saudara inginkan. Saudara keluar dari jalur. Apalagi kalau saudara juga menyimpan pikiran negatif tentang diri saudara sendiri. Apalagi kalau saudara tidak tahu cara melakukan sesuatu yang benar untuk menjadi sukses. Jadi saudara tidak akan pernah sukses kalau saudara nggak tahu cara melakukan tindakan-tindakan yang benar ya untuk mewujudkan harapan saudara. Jadi kalau saudara punya keinginan, punya harapan, harus tahu persis keinginan saudara. Jadi jangan cuma ingin tapi nggak tahu caranya. Tahu, sehingga saudara melakukan cara itu. Tapi cara itu pasti benar atau salah, nggak usah kepikiran, yang penting sudah tahu caranya. Pasti terwujud nggak? Saudara nggak usah mikir terwujud atau enggak. Karena terwujud itu adalah haknya Allah, kehendaknya Allah. Yang penting saudara sudah tahu caranya. Kalau saudara nggak tahu caranya, saudara tidak melakukan, maka jangan berharap untuk berhasil. Karena nggak ada tiba-tiba saudara itu ada yang ngirimin mobil. Loh kenapa Pak? Saya dengar tuh
ada Pak Kiai yang akhirnya dianterin mobil sama muridnya. Nah, jangan dikira Kiai itu dianterin mobil karena muridnya akhirnya berhasil. Kiai itu tahu caranya berhasil. Caranya apa? Yang ngajarin muridnya menjadi pinter. Makanya dianterin mobil sebagai rasa terima kasih dari murid-muridnya itu yang berhasil. Makanya murid yang berhasil nganterin mobil. Ya, jadi Kiai itu melakukan cara. Nah, saudara misalnya nggak melakukan apapun untuk orang, nggak melayani apapun untuk orang, kok tiba-tiba kepingin mendapatkan sesuatu kiriman dari Allah yang nggak ada catatannya seperti itu. Jadi untuk sukses itu jalurnya banyak lewat manapun. Maka pola pikir saudara memainkan peranan penting dalam mencapai kesuksesan. Dengan kata lain, kesuksesan akan mengikuti ketika saudara mengetahui cara yang harus saudara lakukan untuk mencapai sukses dan saudara percaya diri. Jadi kunci untuk mengaktifkan hukum kesuksesan ini, saudara harus tahu caranya dan harus percaya diri. Lalu apa yang harus saudara perhatikan? Kesuksesan sejati akan datang ketika saudara telah mencapai tujuan saudara melalui kerjasama yang baik dan dengan memberdayakan orang lain dalam proses tersebut. Jadi saudara hanya akan mencapai sukses kalau saudara mau bekerja sama dengan orang lain dan mau memberdayakan orang lain. Jadi saudara tidak akan mencapai kesuksesan kalau berdiri sendiri, nggak ada. Saudara harus apa? Ya kalau saudara nggak tahu caranya, ikut orang yang sudah sukses. Gampang kok saudara. Saudara nggak usah egois. Mau saudara pinternya kayak apapun, pengetahuannya pinternya kayak apapun, kalau saudara nggak tahu caranya sukses, ikut saja orang yang sudah jelas sukses. Ikut aja, saudara. Ngomong aja, Pak, saya mau ikut Bapak. Pokoknya saya manut. Saya akan melakukan apapun yang diperintahkan Bapak karena saya kepingin sukses kayak Bapak. Udah manut. Apapun yang diperintahkan ikuti. Pasti saudara jadi sukses. Tapi kalau saudara ikutin orang lain yang sukses, tapi di perintah A nggak melakukan, di perintah B nggak melakukan dengan berbagai alasan, pasti saudara tidak akan pernah sukses juga. Gampang kok, orang pengen sukses itu gampang. Kesuksesan juga bisa diukur. Jadi dari berapa besar manfaatnya saudara untuk memberikan kepuasan spiritual kepada orang lain dan kepuasan spiritual untuk diri sendiri. Pada saat saudara itu merasa puas dengan hidup saudara, sebetulnya itu juga ciri bahwa saudara sudah mencapai kesuksesan. Jadi kesuksesan tidak mesti diukur dengan saudara itu rumahnya megah, mobilnya itu BMW, duitnya di rekening itu sampai miliaran rupiah. Tidak mesti diukur dengan cara itu. Pada saat saudara itu merasa puas dengan kehidupan saudara, ketenangan, ada kedamaian, ada kebahagiaan. Ya, walaupun rumahnya sederhana, walaupun pakainya motor, tapi nyatanya saudara bisa mengikuti pelatihan bioenergi. Ya, saudara memiliki pengetahuan tentang spiritualitas. Ya, saudara begitu damai dengan keluarga saudara. Disitulah berarti saudara juga sudah sukses. Ya, dalam pengertian di dunia ini juga saudara. Ya syukur-syukur, ya merasa puas, merasa tenang, merasa damai, tapi duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya mewah, rekeningnya miliaran rupiah, itu lebih bagus gitu. Itu yang mari kita sama-sama belajar. Saya siap menularkannya kepada saudara. Oke, ini hukum kesuksesan yang ke-11. Akhir dari segala solusi, bioenergi